Sore ini lokasi anjlokan KA Purwojaya di stasiun kereta api Kedung Gede. Ya, selamat sore, selamat bergabung. Ini yang anjlok kereta nomor 8 dan kereta pembangkit ya. Nah, itu yang berada di jembatan itu kereta nomor 8 ya. Nah, ini kereta pembangkit. Itu boginya sampai lepas ya. Boginya, ini bogi keretanya langsung lepas. Berarti ini dari arah Gambir ya, menuju ke arah timur. Ini lokasi stasiun Kedung Gede ya, stasiun Kedung Gede. Yang anjlok kereta pembangkit sama eksekutif 8. Sananya sih aman ya. Ini rangkaian paling terakhir kereta pembangkit. Ada kereta api ya. Ini untuk jalur 3 stasiun Kedung Gede masih bisa dilewati ya. Ini anjlokan di jalur 2 dan menutupi sebagian jalur 1. Ini kondisi gerbong pembangkitnya untuk kereta pembangkit. Ini yang paling parah ya, kereta pembangkit. Ini eksekutif 8. Eksekutif 8 ini posisinya berada di atas jembatan ya. Ada kereta api melintas kemungkinan dari arah barat, karena untuk jalur 3 masih bisa dilalui ya. Ini yang anjlok di jalur 2 daerah Kedung Gede. Itu bogi berserakan ya, itu bogi kereta pembangkit. Kemungkinan ini mau ditarik kayaknya ya untuk rangkaian 1 sampai 7 karena masih aman, kondisinya masih di atas rel. Sedangkan untuk eksekutif 8 dengan pembangkitnya anjlok ya. Bogi pembangkitnya itu dari belakang ya, deket JPL sebelah sana. Kita bergeser dulu ke sebelah barat ya. Nah, ini ada kereta api melintas langsung dari arah barat. Karena untuk jalur 3 masih bisa dilalui ya, normal. Nah, ini untuk bogi pembangkitnya. Ini daerah Kedung Gede. Ini KA Taksaka ya.
Taksaka melintas di area anjlokan KA Purwojaya. Taksaka relasi Gambir Yogyakarta atau YK. Ini boginya ya. Ya, ini anak emas KAI ya, Taksaka. Warna-warni sekarang untuk rangkaiannya, ada merah, ada biru. Gambir YK. Jadi untuk jalur 3 dipakai secara bergantian untuk kereta api yang melintas dari arah barat maupun dari arah timur ya. Ini untuk boginya, kemungkinan ini bogi KA gerbong pembangkit ya. Lagi dalam proses ini apa namanya? Identifikasi kayaknya. Iya benar, padahal di sini banyak orang ya, tuh banyak banget. Ini ada ribuan kayaknya di sini. Sepertinya bisa kalau diangkat. KA Taksaka BLB ya, BLB di sekitar anjlokan KA, terbuka pintunya. Kemungkinan dia mau menurunkan ini ya, logistik. Nah, ini ada logistik ready to drink, siap untuk diminum ya. Nggak tahu ini isinya apa. Kemungkinan sih air mineral atau apa ya, atau bukan ya. Kirain saya mau nurunin logistik. Bekasi Cikarang aman-aman ya, nggak tahu ini BLB ya, karena kehalang. Jadi untuk BLB nya nggak tahu, karena di sebelah sana itu lokomotifnya itu ke arah timur ke sana, sedangkan ke sana ke arah barat. Tapi terlihat lagi ada pengecekan juga ya. Ini udah dipastikan boginya pada lepas ya, ada 2 bogi di sini. Nah, ini bogi kereta pembangkitnya. Nah, ini kereta pembangkit boginya pada lepas. Pasti bisa keangkat. Ini lagi nunggu keren mungkin ya, karena ini tadi kejadian sekitar pukul 2:04. Ya tuh pintunya kebuka, kita bisa naik ke Taksaka ya. Cuman takutnya nanti didepak sangka penumpang gelap. Ya, Taksaka telat parah untuk Taksaka. Dari arah timur juga kereta api semuanya ngantri ya untuk lewat sini. Jadi dari barat maupun dari timur perjalanan kereta api itu pada ngantri. Oh, kemungkinan ini ada yang masuk dari ini ya, dari arah timur. Karena untuk jalur 3 dan 4 itu masih bisa dilalui. Oh, saya lihat sih pintunya udah mulai ditutup atau gimana ini teh, karena terdengar bunyi perlintasan seperti yang mau ditutup. Atau mungkin ini di jalur 4 bakal ada yang melintas dari arah timur ya. Jadi KA Taksaka ini menunggu giliran ya. Tapi sih seharusnya kalau dari oh iya ada yang harus ini ya, di sepur kiri harusnya ya, berarti di sananya ya. Karena mungkin udah terlanjur ada yang masuk dari timur. Ini kereta api Purwojaya ya, kalau nggak salah itu Purwojaya, relasi Gambir apa namanya? Oh, udah ditutup lagi pintunya, kayaknya mau diberangkatkan kembali kayaknya. Acan Mang Abdul Wahid Acan Dahar tadi berang. Tunggu bersilang ya, sepertinya tunggu bersilang. Ya, nanti kita coba untuk ke perlintasan dan sekitar sini ya. Nanti juga coba ke sana, ke dekat area stasiun. Sini kondisinya mendung
Mudah-mudahan gak turun hujan, tapi kalau hujan juga siap tempur. Peralatan komplit. Oke, kita lihat ke dekat perlintasan, sama kita lihat bogi ya. Ini bogi KA pembangkit yang lepas dari gerbongnya ya. Nah, yuk, yuk. Ya, tadi anggrek terlihat dikelari ya. Nah, ini nih untuk boginya. Ini bogi KA pembangkit. Ini sampai kayak gini ya. Berarti memang anjlokannya dari sebelah sana ya, dari sebelum perlintasan kayaknya. Cuman ini yang benar-benar parah, pembangkit kayaknya ini boginya yang lepas. Karena kalau kita lihat pembangkit itu jadi pendek ya, jadi kemungkinan nggak ada boginya. Kita coba lihat di sekitar perlintasan. Taksaka masih nunggu ya, masih nunggu silang. Tadi ada yang bilang Argo Bromo Anggrek baru diberangkatkan dari stasiun Kelari ya, untuk Argo Bromo Anggreknya. Coba kita sedikit ke arah perlintasan. Lagi identifikasi kayaknya. Nah, ini dari sini serpihan-serpihan di sini aja ya, di sini. Bekas ininya ya. Oh, dari sebelah sana kayaknya ya. Tuh, bisa dilihat untuk kondisi relnya jadi keriting ya. Nah, di sini nih, ini rel keriting. Jadi kemungkinan untuk anjloknya itu dari sebelum perlintasan ya. Jadi ketika kereta api melintasi perlintasan, kemungkinan ada benturan sehingga mengakibatkan boginya lepas ya. Nah, di sini nih. Jadi yang anjlok duluan itu sepertinya dari KA Eksekutif 8. Ini nih, rupanya ini ada yang masuk duluan dari sebelah, dari arah timur ya, makanya KA Taksakanya menunggu. Belum tahu ya untuk penyebab anjlokan kereta ini. Kita tunggu aja informasi jelasnya dari petugas ya. Ini kemungkinan ke apa ini ya? SS kurang kelihatan deh ininya. Soalnya kalau udah kayak gini biasanya jadwal jadi ngaco. Kalau udah ada peristiwa seperti itu jadwal jadi ngaco ya. Jadi saya juga jadi kurang hafal. Nantilah kalau melintas kita lihat ini kereta apa. Ya sih sepertinya Mataram ya. Kalau saya lihat dari sini itu pakai stiker jumbo. Nanti coba bentar lagi juga sepertinya akan diberangkatkan lagi. Ini nggak tahu ya untuk penumpang Purwojayanya, nggak tahu dialihkan kemana, dialihkan ke kereta lain atau gimana, saya juga belum tahu. Di Bocil ini di stasiun Kedung Gede pada berdatangan ya untuk para petugas. Daerah Kedung Gede, ini kereta api Purwojaya ya.
KA Purwojaya. Ini Taksaka masih menunggu sinyal aman untuk diberangkatkan kembali. Lemah Abang masih bisa, karena untuk jalur 3 dan jalur 4 masih bisa dilewati ya. Nah, ini KA Taksaka diberangkatkan kembali dari stasiun Kedung Gede setelah barusan di BLB kan ya, karena bersilang dengan ini nih ini ya. Oh, ini Mataram sepertinya ya. Ini Taksaka diberangkatkan kembali. Ya, ini sepertinya KA Mataram New Generation ya. Nah, ini sensornya mengalami kerusakan. Sensornya mengalami kerusakan, jadi kemungkinan dari sana itu sudah anjlok, sehingga pas melintasi Wesel ke jalur 1 itu kereta api mengikuti jalur 1 ya kayaknya. Jadi di sini tuh, ini jalur 1 juga pada hancur. Nah, ini nih sensor hancur ya. Jadi dia anjlok langsung, si boginya itu dia kayaknya masuk ke jalur 1 ya. Sementara kan keretanya di jalur 2. Nah, di sana di sekitar Wesel langsung masuk ke jalur 1 untuk kereta pembangkitnya. Makanya posisi kereta pembangkit bagian belakangnya itu berada di jalur 1 ya. Nah, lokasi di Kedung Gede ya. Nah, itu stasiun Kedung Gede. Ini udah mulai turun hujan. Taksaka sudah diberangkatkan kembali. Sudah mulai meninggalkan stasiun Kedung Gede. Ini copot sepertinya karena benturan ya. Ini benturan keras di area perlintasan ini nih. Ini kan perlintasan posisinya agak sedikit menanjak ini ya. Jadi kemungkinan si boginya itu menghantam gundukan aspal ini, sehingga mengakibatkan lepasnya bogi ya. Jadi yang lepas itu sepertinya bogi depannya dulu. Nah, si bogi depan dihantam sama bogi belakang ya. Jadi dua-duanya ikut terlepas. Ini ada 2 ya. Ini bogi KA pembangkit semua yang lepas. Ini KA Mataram, mungkin sebentar lagi mau diberangkatkan kembali. Perbaikan sinyal, maksudnya sensor ya, sensor. Ini yang belakang relnya berbelok karena ini ya, karena anjlokan kereta. Jadi karena ada kereta anjlok, ya kemungkinan tersapu sama bogi, sehingga mengakibatkan relnya jadi meleot. Jadi kemungkinan sih untuk anjloknya itu di sekitar Wesel ini ya, itu yang sedang dibenerin. Karena untuk titik ininya, titik kerusakan kontur relnya itu dari arah sebelah sana ya. Dia bannya bocor kayaknya. Boginya sampai terlepas ya. Yang di jembatan itu ada kereta eksekutif 8 ya. Oke, kita ke sana ya. Enggak deh, nunggu ini dulu nih. Saya nunggu Mataram diberangkatkan, nanti kita akan coba ke sana. Kondisi di sini juga kebetulan sekarang hujan Ini KA Mataram ya. Sinyal masih merah.
anjlok di stasiun Kedung Gede di sekitar JPL ya, di sekitar JPL anjloknya. Cuman dia baru berhenti di jembatan sebelum stasiun. Untuk kereta nomor 8, eksekutif 8 juga bagian belakangnya itu sampai menggantung di sekitar jembatan ya. Oh ini media atau apa ya, padahal udah dikasih ini garis, tapi masih tetap ada yang masuk. Mungkin ya sebagian kayak seperti ini udah mendapatkan izin ya. Ini CC 204 0305 ya, ini biasanya yang menarik Mataram memang ya. KA Mataram, relasi Solo Pasar Senen. Dalam perbaikan untuk sensornya. Laka di stasiun kereta api Kedung Gede ya, ini KA Purwojaya. Mataram masih ketahan. Di belakang Mataram tadi katanya sudah berangkat KA Argo Bromo Anggrek dari stasiun Kari. Oh ini yang Mataram mau ke arah barat ya, sedangkan Purwojaya itu mau ke arah timur. Ya NR-nya lagi OTW, mudah-mudahan cepat sampai, cepat kelar ya untuk evakuasi yang anjloknya. Sementara info nggak ada korban ya. Ini lagi nunggu kayaknya ya, makanya berhenti di sini. Tadi bersilang dengan KA Taksaka. Mungkin nanti akan ada kereta api dari sebelah barat. Mungkin nanti akan bersilang lagi untuk KA Mataram. Namun nggak tahu ini bakal bersilang dengan KA apa. Karena untuk jalur 3 dan jalur 4 itu masih bisa dipergunakan ya. Oke Dara, selamat sore. Kita lagi ada di daerah Kedung. Besok dari Karawang ke Cikarang kabarnya aman nggak Bang? Insya Allah kalau besok aman. Ini sih kayaknya bakal dikebut ya untuk evakuasinya. Nah ini ya, ini untuk JPL sudah mulai ditutup kembali. Kemungkinan akan masuk kereta api dari arah barat ya, karena untuk KA Mataram dia sinyalnya masih warna merah. Dan konon tadi juga NR sudah berangkat dari Lemah Abang katanya ya, udah les Lemah Abang, kemungkinan sebentar lagi bakal sampai. Dan mungkin ini adalah KA NR ya. Nggak tahu ini NR bakal masuk di jalur berapa. Iki neng stasiun Kedung Gede ya, stasiun Kedung Gede, Kabupaten Kabupaten Bekasi. Perbatasan antara Karawang Kabupaten Bekasi ya. Kronologinya masih belum ada bocoran ya, masih dalam pemeriksaan. Kemungkinan di sekitaran ini sih anjloknya di sekitar Wesel, karena untuk kereta pembangkit atau kereta yang terakhir ini dia berada di jalur 1 ya, kemungkinan ikut jalur 1 ya. Ini sensor di jalur 1 juga sampai rusak. Nah ini kemungkinan untuk KA Purwojaya sih dari lokomotif hingga ke kereta nomor 7 itu masih aman ya. Yang anjlok itu kereta nomor 8 dan kereta pembangkit itu yang mengalami anjlokan. Sementara dari 1 sampai 7 itu aman ya, masih berada di atas rel, tepatnya di jalur 3. ke, keberangkatan yang dari arah Jakarta maupun dari arah
Cikampek itu bakal mengalami keterlambatan ya, kemungkinan besar bahkan bakal mengalami keterlambatan karena sampai saat ini untuk kereta penolong juga masih belum tiba di lokasi anjlokan KA Purwojaya ini ya. Nah ini untuk kronologi anjloknya masih masih diselidiki. Nah ini NR ya, KA NR dari arah barat. Jadi KA Mataram itu menunggu KA NR melintas terlebih dahulu. Ya mudah-mudahan bisa cepat kelar ya untuk evakuasi KA Purwojaya ini. Nah ini NR. Ini di sebelahnya ini kereta api Mataram ya. Mataram lagi Walaharma nanti aja dulu deh ya. Kereta-kereta jauh dulu yang melintas. Nah ini ada NR. Ini kereta rescue baru datang dari arah barat. Kereta penolong. Penumpang tadi masih ada di sekitaran stasiun Kedung Gede ya. Nah ini KA penolong ANR. Ya kalau untuk yang naik dari stasiun Karawang pasti bakal pada telat keretanya ya. Ini untuk kereta penolong atau NR dia masuk di jalur 3 ya. Jadi kemungkinan besar jalur 3 sementara tidak bisa dilewati terlebih dahulu. Ini untuk KA Mataram kemungkinan persiapan diberangkatkan kembali. Ya Pokemon ya KNR atau kereta penolong. Dia masuk di jalur 3. Jadi untuk sementara jalur 3 tidak bisa dilewati kereta api ya, karena ada kereta penolong yang mungkin untuk beberapa saat bakal standby di situ. Di jalur 4 aman. Ini kejadiannya antara jalur 1 dan jalur 2 ya. Untuk jalur 3 dan 4 itu masih aman. Nah ini KA Mataram berada di jalur 4. Ya ini untuk bogi kereta pembangkit terlepas dua-duanya. Ini boginya ya, boginya sampai kelepas seperti ini. KA Mataram masih menunggu diberangkatkan kembali, sinyal masih merah untuk KA Mataram. Nah udah tutup perlintasan, kita coba lihat dulu KA Mataram diberangkatkan dari jalur 4 ya, menuju ke arah barat, yaitu ke Pasar Senen, stasiun akhir Pasar Senen. Nah ini tutup. Apakah ini KA Mataram akan diberangkatkan? Nah ini ya, palang pintu perlintasannya sudah ditutup kembali. Oke, lagi nunggu, udah hijau ya sinyal di jalur 4 untuk keberangkatan KA Mataram sudah hijau. Kita lihat dari arah depan untuk melihat keberangkatan KA Mataram. Nah ini nih, sensornya rusak ya. Kita tidak bisa nyebrang guys. Kita lihat dari jalur 1.
Ini berada di daerah Kedung Gede, tepatnya perbatasan antara Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Ya betul, anjlok. Nah, ini KA Mataram dengan lokomotif CC 204 0305 Depo Indo JK. Jumbo nggak kobong susah sih ya kalau 204. Di peraminya pada dadah-dadah bening Mataram. Kereta yang lain masih bisa lewat, cuman untuk prosesnya bergantian ya, antara yang dari barat dan yang dari timur. Untuk KA Argo Bromo Anggrek juga masih tertahan kemungkinan di stasiun Kerawang, karena tadi menurut informasi sudah berangkat dari stasiun Kelari ya. Jadi sekarang masih tertahan di stasiun Kerawang kemungkinan besar. Oke, itu tadi KA Mataram dengan tujuan akhir Pasar Senen sudah diberangkatkan kembali dari stasiun kereta api Kedung Gede. Oke, kita lihat lagi. Kita nyebrang aja ke sana ya. Kita lihat lebih dekat. Nah, untuk kereta NR masih standby di jalur 3. Nah, NR masih standby di jalur 3 ya. Tuh, bisa teman-teman lihat ya untuk kondisi eksekutif 8. Ini eksekutif 8 sampai jumping gini ya, karena memang untuk bogi belakangnya itu dia terperosok ke sungai teman-teman. Oke, kita coba mendekat lagi. Ini di sini mulai gerimis. Nah, memang lagi musim hujan ya. Nah, bisa teman-teman lihat ONR mulai gerak lagi. Kemungkinan dia ke arah ke arah timur ya NR-nya. Tuh, NR bergerak ke timur, atau dia ke Kerawang, atau mungkin pindah jalur. Kita lihat aja nanti ya. Ini daerah Kedung Gede di Kabupaten Bekasi ya. Kabupaten Bekasi perbatasan dengan Kerawang. Jumping ya. Tapi untuk eksekutif 8 boginya nggak terlepas ya. Nah, penumpangnya tadi ada di area stasiun ya sebagian. Nah, untuk sebagian lagi saya juga kurang tahu ya, karena stasiunnya berada di sebelah sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau tidak bisa terbaca satu-satu ya, karena memang saya juga sambil mantau kondisi di area PLH ini teman-teman. Info nomor lokomotif, lokomotifnya jauh di sana ya, karena dari lokomotif hingga kereta nomor 7 itu aman, tidak mengalami anjlok. Itu yang anjlok itu kereta eksekutif 8 sama kereta pembangkit ya. Untuk kereta pembangkit boginya sampai lepas. NR bergerak ke arah timur. Hujan Oke, kita
pindah ke sana ya hujan juga, sambil ngambil jas hujan. Ini hujan udah mulai gede, kita sambil melihat kondisi kereta eksekutif 8 yang terperosok ke sungai. Licin euy, hampir kepleset. Hujan. Hujannya makin gede. Ini di sini kondisinya hujan. Nah, ini jalur 4 aman, bisa dilewati. Jalur 3 sebenarnya juga aman, cuman tadi ada kereta penolong. Tapi barusan kereta penolong juga udah mulai bergerak sih. Nah, ini jalur 3 di mana KA Purwojaya tadi melintas, sedangkan ini jalur 1 ya. Jalur 1 yang terkena imbas daripada anjlokan ini. Sensornya rusak. Yuk kita ke sana, hujannya makin gede. Lokasi di stasiun kereta api Kedung Gede ya. Untuk lokasi di stasiun kereta api Kedung Gede. Nah, ini boginya nih, bogi kereta pembangkit yang lepas. Jadi karena anjloknya dari sebelum perlintasan, kemungkinan bogi-bogi ini menghantam gundukan aspal ya, hingga terlepas. Karena seperti yang kita tahu, untuk kecepatan di lintas ini tuh tinggi ya. Jadi tidak terbayang ya ketika kereta api dengan kecepatan tinggi menghantam aspal hingga mengakibatkan bogi-bogi ini terlepas. Nah, ini nih. Ini stasiun Lemah Abang Kedung Gede ya. Di stasiun Kedung Gede. Nah, ini di sekitar jembatannya, kita coba lihat. Nah, ini untuk kereta eksekutif 8. Di bagian belakangnya itu terprosok ke area jembatan. Jadi untungnya masih tepat berhentinya ya, sebelum area jembatannya banget. Ini kalau sampai lebih ke depan lagi kemungkinan bakal terguling ya, karena rodanya dia masuk ke sungai. Cuman alhamdulillahnya masih sebelum sungai, sudah berhenti. Oke, coba lihat lebih dekat. Hujan di sini. Punten. Ada nggak Pak? Marah nggak? Ini jembatan. Oh, hujannya makin gede. Nah, ini eksekutif 8. Nah, persiapan buat evakuasi. Material-material yang akan digunakan untuk evakuasi kereta anjlok ini. Tuh ya, di bagian bawahnya. Ini kereta api Purwojaya. Untuk NR-nya ternyata dia masuk ke jalur 1 ya. Jadi sekarang untuk jalur 3 dan jalur 4 masih bisa dilewati oleh kereta api dari barat maupun dari timur. Waduh, hujan nih. Itu NR ya, kereta penolongnya masuk ke jalur 1 karena jalur 1 memang kosong di depan stasiunnya. Jadi untuk NR masih bisa ke jalur 1. Hujan. Hujan
Yang ada rodanya copot ya, bukan bocor lagi tapi copot. Ini yang anjlok eksekutif 8 sama kereta pembangkit. Ini kereta pembangkitnya, sementara ini eksekutif 8. Dari lokomotif hingga eksekutif 7 itu masih aman ya, berada di atas rel, tapi kemungkinan karena beberapa pertimbangan jadi tidak dilanjutkan untuk kereta Purwojaya ini. Si hujan ya, karena memang lagi musim hujan untuk daerah Karawang dan sekitarnya. NR sebelah sana, NR kereta penolong yang warna kuning ini ya, kuning kehijauan. Ini daerah Kedung Gede. Untuk kronologinya masih didalami sama pihak-pihak terkait ya, jadi kita tidak bisa berspekulasi, takutnya salah memberikan informasi. Ini yang anjlok itu eksekutif 8 dan kereta pembangkit. Anjlok ya, anjlok. Nah, ini persiapan material untuk proses evakuasi gerbong yang anjlok. Masih hujan sih. Nah, ini sampai ini ya, nih ada luka di bagian samping. Jadi kemungkinan dia nabrak tiang sinyal kayaknya, karena untuk sensor di tiang sinyal 1 yang ini itu rusak. Jadi untuk kereta pembangkit ini masuk ke jalur 1, sementara dia berjalan di jalur 2 ya. Ini daerah Kedung Gede, perbatasan antara Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Ini lumayan ya, lumayan miring banget untuk eksekutif 8. Sedikit lagi dia masuk ke sungai. Untungnya sempat berhenti sebelum roda belakangnya masuk ke sungai, sehingga tidak mengakibatkan terguling ya. Kemungkinan besar kalau si roda ini sampai ke sini, ke jembatan, udah dipastikan kemungkinan besar terguling. Untungnya masih bisa berhenti sebelum masuk ke area jembatan. Kejadiannya tadi ya pukul 14 menit kira-kira. Ini kereta api Purwojaya dengan relasi Gambir Cilacap. Korban sementara untuk sampai saat ini belum ada informasi mengenai korban. Sepertinya sih nggak ada ya, kemungkinan yang ada luka-luka saja kayaknya. Ini di stasiun Kedung Gede. Ini anjlok ya, kondisinya anjlok dari sebelum perlintasan. Perlintasannya kan di sebelah sana. Nah, sebelum perlintasan sepertinya ini udah anjlok ya, sehingga pas melewati Wesel untuk KA eksekutif 8 dan kereta pembangkit itu masuk ke jalur 1, jadi mengikuti jalur 1 ya. Sementara untuk keretanya itu sebenarnya berjalan di jalur 2. Kronologinya masih didalami oleh pihak terkait. Kita tidak bisa memberikan spekulasi yang asal ya. Korban jiwa sih sepertinya tidak ada ya, karena sampai saat ini saya belum mendengar adanya korban jiwa. Cuman untuk luka-luka sepertinya ada beberapa yang luka-luka, karena bisa dilihat kondisi eksekutif 8 ini sampai miring gini. Jadi kemungkinan penumpang yang berada di dalam mengalami benturan ya. Lokasi stasiun Kedung Gede. Lokasinya di stasiun Kedung Gede ya. Ini ada kereta api yang mau melintas dari arah timur, kita lihat dulu. Itu baru
Punten. Sepertinya ini kereta api Argo Bromo Anggrek ya, dari arah timur akan masuk di jalur 3. Karena memang untuk Argo Bromo Anggrek tadi itu sempat tertahan di stasiun kereta api Karawang. Untuk jalur yang bisa dilewati itu jalur 3 dan jalur 4. Oh, ternyata bukan Argo Bromo Anggrek. Ini terdengar seperti seperti S35-nya CC201 ya. Ini anjlok di sekitar stasiun Kedung Gede ya. Ini bogi atau roda keretanya ya. Nah, ini nih sampai lepas. Ini bogi dari kereta pembangkit. Tidak boleh ya, ini area steril, jadi nggak bisa masuk ke area sana. Di sini sudah dikasih tanda. Jadi untuk warga yang ingin melintas itu tidak bisa lewat sini, jadi harus memutar ke sana kalau mau ke seberang sana juga. Karena ini udah termasuk area steril ya, nggak boleh sembarang orang masuk ke area PLH. Kondisi boginya parah sampai kayak gini. Ini sudah dipastikan terkena benturan di gundukan aspal sana, sehingga untuk bogi yang depan kereta pembangkit lepas menghantam yang belakang, jadi dua-duanya ikut lepas. Ini C201. Ini kereta api apa ya? Saya kira Argo Bromo Anggrek dulu yang mau melintas, kemungkinan ngantri ya, ada antrian di stasiun Karawang dan stasiun Kelari. Bisa C201 8330 di Poinduk Sidotopo. Ini kereta ke arah barat ya, kereta api ke arah barat. Sementara yang anjlok itu kereta api Purwojaya yang bergerak ke arah timur. Kereta pada BLB di sini ya. Ini juga di BLB kan. Tadi ada Taksaka dan Mataram di BLB kan juga. Ya, sepertinya ini Madiun Jaya ya. Ya, ini bannya copot tuh, boginya sampai lepas kayak gini. Berarti ini kencang sekali ya, karena memang di jalur ini itu kan diberlakukan kecepatan tinggi ya. Jadi ketika anjlok membentur gundukan jalan di JPL, sehingga untuk boginya pada lepas. Kronologinya masih didalami ya, saya tidak bisa berspekulasi. Ini kereta api Purwojaya. Oke, ini perlintasan ditutup. Kita coba lihat apakah ada kereta api dari arah barat yang akan melintas atau kereta api dari timur ya yang menyusul KA ini. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini harusnya jangan ada susul menyusul ya, karena dari timur maupun dari barat itu kereta api dalam antrian semua. Apa-apa, ini pengen live aja mumpung ada sisa baterai. Tuh kereta penolong di jalur 1. Kondisi gini nih, biar kecepatan jadi itu. Ini ya daerah Bojong ya, daerah Bojong, tepatnya stasiun Kedung Gede. Sementara ini nggak ada informasi mengenai korban. Ini kereta ke arah timur, ke arah Cilacap. Untuk lokomotifnya
posisinya berada di depan stasiun. Untuk area depan stasiun itu area steril, jadi kita tidak bisa masuk ke area sana ya. Lokasinya di stasiun kereta api Kedung Gede, tepatnya di area perlintasan atau JPL. Ini lagi perbaikan sensor ya. Nah ini nih, ini sampai bengkok, ini terbentur KA ini kayaknya KA pembangkit. Hari ini bakal ada kereta melintas, kemungkinan dari arah sebelah sana ya, oh ternyata dari arah barat. Ini CC 201. Tolong digeser sedikit. Oh iya, iya. CC 201, coba kita lihat ini kereta apa. Yang anjlok kereta api Purwojaya. Nah, untuk kereta api yang melintas silih berganti ya. Pada menunggu antrian, ini KA Brantas, relasi Pasar Senen Blitar. Ini juga bakal di BLB kan terlebih dahulu ya. Ini pelan banget, tapi mudah-mudahan bisa langsung sih ya, nggak usah di BLB kan. Jadi beberapa kereta api bisa tidak terlalu lama menunggu antriannya. Sebentar ya, nanti kita coba melintas mendekat lagi ke area kereta yang anjloknya. Kita lihat dulu kereta api yang melintas. Sini hujannya semakin deras ya. Ini daerah Kedung Gede, perbatasan antara Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Kan benar ini di BLB kan, Kabupaten luar biasa. Perbaikan masih dilakukan, perbaikan sensor sinyal. Tapi masih bergerak ya, masih berjalan. Penumpangnya udah pada bangun ya. Penumpangnya. Iya, tadi ada pakaian raksasa. Oh, bisa tempatnya. Nah, menurut petugas, untuk para penumpang itu sudah di over ya. Tadi ada yang di over ke Taksaka juga ada. Mungkin ada sebagian yang masih menunggu. Dan sebagian lagi di over ke kereta-kereta yang kebetulan melintas dan satu arah ya. Ditutup lagi pintu perlintasannya. Ini hujannya udah mulai deras ya. Ini posisinya berada di stasiun Kedung Gede, sekitar perlintasan. Ini untuk apa ini, Madiun Jaya ya, kalau nggak salah Madiun Jaya. Ini mau diberangkatkan kembali. Ini dari arah Jakarta untuk KA yang anjlok. Dari arah barat ya, dari arah sana. Hujannya semakin deras euy. Ini kereta api anjlok ya. Untuk KA ekonomi atau lokal Walahar kemungkinan masih tertahan, nggak tahu di stasiun mana ya. Karena yang lebih prioritas itu KA jarak jauh atau KAJJ. Oke, diberangkatkan. Ini KA Madiun Jaya ya. Untuk kronologi
kronologi anjloknya saya belum tahu pasti, kita tunggu aja rilis dari pihak terkait ya. Takutnya salah kalau asal berspekulasi. Ya, ini ke arah Cikarang, ini kereta yang berangkat ini ke arah Cikarang atau ke arah Jakarta ya. Nah, untuk jalur ini jalur 2 dari arah Jakarta. Woi, kobong dong. enggak kobong. Nah, ini Madiun Jaya. KA Madiun Jaya, relasi Madiun Pasar Senen. Ini sampai pada hancur gini boginya ya. Madiun Jaya, relasi Madiun Pasar Senen, berangkatkan ya KA Madiun Jaya. Ini kelas ekonominya itu para penumpang penasaran ya, pada melihat. Oke, kita coba melihat lagi ke area anjlokan. Ini boginya ya, atau roda. Mungkin orang awam menyebutnya roda kereta api, tapi kalau secara teknisnya ini namanya bogi. Jalur 3 itu KA Brantas. KA Brantas di BLB kan ya, nunggu diberangkatkan kembali. Ini awak-awak media juga udah pada standby, udah sampai di sini. Ini dari MNC TV. ABA belum, masih tertahan kemungkinan di stasiun Kerawang untuk Argo Bromo Anggrek. Ini di stasiun kereta api Kedung Gede, perbatasan Kabupaten Karawang sama Kabupaten Bekasi. Untuk penyebab anjloknya kita masih nunggu rilis dari pihak terkait ya. Kita nggak bisa berspekulasi, takutnya salah. Untuk kejadian sekitar pukul 14 lebih 14 menit. Ini kereta api Purwojaya, relasi Gambir Cilacap. Oke, gerimis. Nah, ini kereta pembangkit. Atau rangkaian ke-9 ya, rangkaian ke-9. Ke-8-nya itu eksekutif yang mengalami anjlok juga, dan hampir-hampiran dia masuk sungai. Untungnya bisa nah, ini eksekutif 8 yang mengalami anjlok. Ini kereta pembangkit. Tadi roda-roda yang berceceran itu ini ya, roda dari K ini ke kereta pembangkit. Ini eksekutif 8. Eksekutif 8 dia hampir-hampiran terprosok ke sungai. Untungnya sebelum sungai udah berhenti terlebih dahulu keretanya. Kita coba lihat ya lebih dekat lagi ke area eksekutif 8.
Apa lah mana mah? Bisa. Orang mana? Hah? Orang Pangandaran lah. Saha iya kan iya iya. Nah, iya subscriber penonton. Oh. Oyan, Hah? Oyan. Oh iya, Supermagan. Kalau kita upload kan apa lah ya nah. Ada subscriber. Subscriber. Biasa. Belum di TikTok. TikTok cuman di akun ieu. Tadi we dapat kabar teh jangan tilu. Dia di Pangandaran. Ih, saya mah di Kosambi. Dia mah di Kosambi, tinggal di Kosambi. Asli Pangandaran. Asli Pangandaran tinggal Kosambi ayeuna mah. Curug. Oh, di Curug. Di pabrik kimia. Selama sih di dia teh sekitar 17 tahun, lebih deh. Di 2012, 12 tahun, 14 tahunan. Katanya lah, ningali ieu ya. Yuk kita lihat untuk KA eksekutif 8 ini ke rumah-rumah warga ya. Ngantri jalannya sempit, kegantian. Tenten. Misi lah. Nah ini eksekutif 8 yang mengalami anjlok di bagian roda belakang yang paling parah ya. Itu untuk roda depannya masih berada di sekitaran rel. Ngeri sebenarnya kalau kereta ini masih bergerak hingga beberapa meter ke depan, dia bisa masuk ke area sungai ya. Untungnya bisa keburu berhenti di sini. Kereta penolong NR. Wah ini kayaknya Argo Bromo Anggrek ya. Argo Bromo Anggrek. Sampai parah gini ya. Ngeri ini kalau sampai beberapa meter ke depan dia bisa terguling kayaknya. Ini juga udah miring banget. Oh itu apa itu ya? Oh dilepas ya, Purwojaya dicopot. Itu kereta berapa ya? Ini kan 7654 dari kereta nomor 4 itu dilepas kemungkinan untuk akses jalan ya, karena tadi rangkaian ini menghalangi jalur evakuasi ya, mau itu yang mau ke arah ke jalur 3 itu kehalang, jadi dilepas. Kemungkinan itu mau ditarik ke Kerawang kayaknya ya, nah dia bergerak ke arah timur. Ini lokasinya di Kedung Gede. Ini proses evakuasi gerbong eksekutif 8. Ini eksekutif 8 ya. Ini di Kedung Gede, perbatasan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi. Kemungkinan besok mudah-mudahan sudah bisa dilewati kembali ya. Ini proses evakuasi terus digeber, tinggal nunggu kren katanya. Untuk kereta penolong sudah tiba di sini, cuman untuk kren atau kereta untuk ngangkat ininya belum tiba. Stasiun Kedung Gede ya, ini di stasiun Kedung Gede. Ini lagi coba ini ya untuk mengevakuasi eksekutif 8 yang anjlok juga. Ini daerah Kedung Gede.
tepatnya di perbatasan antara Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Untuk kereta NR di sana. Sementara belum ada informasi mengenai korban jiwa. Kemungkinan untuk korban luka ringan ada ya. Untuk penumpang KA Purwodaya sendiri itu sudah di over ke kereta lain seperti kereta Taksaka dan kereta-kereta lain sebelum KA Taksaka tadi katanya. Ini yang rusak bogi sampai terlepas ya. Lagi proses evakuasi. Ini mempersiapkan material-material yang akan digunakan untuk evakuasi eksekutif 8 ini. Ini kereta api Purwojaya relasi Gambir Cilacap. Tuh ya, bisa teman-teman lihat. Ini hampir-hampiran kejeblos. Tuh. Ini jembatan juga sampai ditahan menggunakan kayu supaya tidak terbalik kayaknya. Soalnya ini lumayan cukup berat juga keretanya. Ini untuk roda depan eksekutif 8 dia masih berada di atas rel. Nah ini sementara untuk yang belakangnya dijeblos ke sini. Dan yang paling parah ini ya, untuk kereta pembangkit boginya atau rodanya kedua-duanya lepas antara depan dan belakang. Oke, kita ke arah JPL dulu. Di sana banyak kereta api yang akan melintas. Jadi memang untuk kereta api ini bergantian ya melintasnya. Kita sambil menunggu kereta tren. Punten. Masih ramai di sini ya. Ini sekarang pukul 17:34. Ini kejadian pukul 14:14 kira-kira ya. Ini nih. Ya, ini bagian belakang gerbong pembangkit atau kereta pembangkitnya sampai benar-benar menyentuh rel karena memang untuk bogi atau rodanya itu terlepas. Masih ramai. Ini KA Brantas ya masih tertahan. Kemungkinan bakal ada yang masuk lagi dari arah barat. Bagi yang belum melihat kondisi bogi dari kereta pembangkit ini teman-teman sampai terlepas, berarti memang mengalami benturan yang sangat keras ya ketika melewati perlintasan. Nah ini boginya sampai terlepas seperti ini. Ini di stasiun kereta api Kedung Gede ya, perbatasan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi. Terus ada ini ada apa namanya, pelangi guys. Tuh. Nah, ini pelangi nih, ada pelangi ya. Soalnya tadi sempat hujan juga. Ini dari sebelah mana ini kira-kira nih kereta api yang melintas? Iya, anjlok, keretanya anjlok ya. Kronologinya kita tunggu rilis dari pihak terkait ya. Kita tidak bisa berspekulasi. Untuk para penumpang dialihkan ke beberapa kereta yang melintas seperti Taksaka dan lain-lain. Ini yang anjlok kereta api Purwojaya relasi Gambir Cilacap. Nah, ini kondisi yang anjlok itu sebenarnya di jalur 2 ya. Tetapi karena posisi anjloknya masuk ke jalur 1, jadi jalur 1 dan jalur 2 itu terkena imbas.
Jembatan Kembar itu berada di sebelah timur stasiun Kedung Gede ya. Mungkin sekitar 200 sampai 300 meter dari stasiun Kedung Gede. Ini penumpang KA Berantas masih menanti diberangkatkan kembali, karena memang untuk kondisi saat ini kereta api yang melintas di stasiun Kedung Gede itu harus silih berganti ya. Jadi beberapa kereta api itu tertahan di stasiun-stasiun sebelum stasiun Kedung Gede, seperti stasiun Kerawang, Bekasi, dan Lemah Abang. Kita masih nunggu kereta api kerennya. Bukan tabrakan ya, tapi anjlok. Ini di area stasiun Kedung Gede. Nah, ini di jalur 4 ya, jalur 4 mau ada kereta api melintas, sepertinya Argo Bromo Anggrek. Karena dari tadi Argo Bromo Anggrek tertahan di stasiun Kerawang, dan sekarang untuk Argo Bromo Anggrek akan melintas langsung di stasiun kereta api Kedung Gede. Oke, hijau ya, lampunya hijau, berarti untuk KA ini tidak seperti KA sebelumnya yang di BLB-kan. Ini sepertinya akan berjalan langsung. Ya, kereta nomor 1 masa di BLB-kan. Ya, tapi kalau memang harus BLB ya harus ya. Untuk informasi saat ini, untuk korban jiwa tidak ada ya, kemungkinan luka-luka aja. Ini kereta api melintas di area ini Argo Bromo Anggrek ya, yang seharusnya kereta ini sudah sampai di Gambir. Ini jam segini masih di Kedung Gede ya. Ini kereta unggulan yang dioperasikan PT Kereta Api, yaitu kereta Argo Bromo Anggrek. Teman-teman lihat ketika kereta-kereta lain di BLB-kan, kereta Argo Bromo Anggrek ini bablas ya ke arah barat atau ke arah stasiun akhir Gambir. Ini kereta kompartemen ya, kereta mewah coy, kompartemen. Ya wayahnya ya, meskipun kereta mewah, kalau ada kondisi kejadian seperti ini harus ikut ngantri juga. Oke, ini kita masih menunggu informasi mengenai kedatangan kren ya, atau kereta untuk mengangkat gerbong yang anjlok. Lokasi stasiun kereta api Kedung Gede, tepatnya di perbatasan antara Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi. Ini yang anjlok kereta api Purwojaya relasi Gambir Cilacap. Untuk kereta yang anjlok itu gerbong eksekutif 8 dan kereta pembangkit. Oh, tidak ada yang mencuri besi rel. Ini kemungkinan memang ada gangguan saja di jalurnya ya, atau mungkin di sarana keretanya ada gangguan sehingga mengakibatkan anjlok. Menurut informasi tidak ada korban jiwa, alhamdulillah. Yang anjlok kereta api Purwojaya. Kejadiannya itu pukul 14 menit. Oke, ini kita coba melihat sensor yang diperbaiki. Ini perbaikan sensor yang mengalami kerusakan, padahal ini sensor berada di jalur 1 ya, sensor jalur 1, karena memang keretanya itu mabal ya, dia berakasakan ke jalur 1, jadi mengakibatkan sensor ini mengalami kerusakan. Oke, ini kereta api akan melintas lagi. Kemungkinan masih dari arah timur. Ini kasihan Berantas dari tadi ya, masih menunggu diberangkatkan.
Ini lokasinya di stasiun Kedung Gede atau di perbatasan antara Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Wah, ini ada yang masuk ke area steril. Sebenarnya nggak boleh ya, ini udah dikasih tanda rapia ini ke arah sana itu area steril. Jadi kita kalau mau melihat hanya di balik tali rapia ini ya, nggak boleh masuk ke sana. Karena ini lagi proses evakuasi dan juga identifikasi. Tuh sudah ditutup untuk pintu perlintasan. Ya kita coba lihat ya, takutnya para penonton penasaran di area mana sih tadi anjloknya kok hingga sampai ke sini. Nah ini nih perangkat sensornya lagi diperbaiki. Nah dari sana ya, tadi anjloknya dari sana, itu dari arah Jakarta. Ini relnya sampai melewat relnya. Jadi kemungkinan pas di area Wesel ini itu dia gerbong yang paling belakang tuh masuk ke jalur 1 ya, ke sini nih, belok ke jalur 1. Jadi mengikuti alur jalur 1 hingga ke sebelah sana, sempat juga menabrak tiang sinyal, sehingga di bagian sini di bagian sebelah kanan di bodinya itu mengalami baret yang cukup dalam, dia karena nabrak tiang sinyal. Nah ini juga sensor sampai rusak ya. Ini peralatan sudah mulai didatangkan. Ini di stasiun Kedung Gede. Oke, kita lihat ke sini ya. Kita lihat ke area anjlokan. Nah ini nih tadi anjloknya kemungkinan dari sebelum Wesel. Untuk kejadiannya tadi sekitar pukul 14 lebih 14 menit. Nah ini nih relnya ini sampai bukan rel, bantalannya ya, bantalannya sampai hancur. Karena memang dari sana sudah anjlok, terus si kereta pembangkitnya itu dia ngikuti jalur 1 ke sini ya. Jadi nginjeknya malah di jalur 1 yang seharusnya di jalur 2, dia nginjek di jalur 1 karena anjlok. Nah jadi ngedrip lah gitu ya. Untuk roda depannya berada di jalur 2, sedangkan untuk roda belakangnya berada di jalur 1. Jadi ngedrip lah gitu, kalau ngelihat yang konten-konten train simulator suka ngedrip gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Rame banget tuh. Nah ini kereta api di jalur 4, ini di jalur 4 akan melintas. Ini kalau saya lihat juga ya, pas nggak kejadian ini, pas lagi hunting di sini itu jalur 4 sebenarnya udah agak miring. Ini kira-kira kuat bertahan nggak ya? Jalur 4 itu memang jarang dilintasi untuk stasiun Kedung Gede ini ya. Mungkin kalau ada persusulan kereta lokal baru diinjek, cuman jarang-jarang sebenarnya, jadi agak miring ke arah utara. Ya ini mudah-mudahan aman lah ya. Ini di stasiun Kedung Gede, rame ya. Nah, ini yang mau melintas di perlintasan malah pada ke dekat rel ya. Padahal ini jalur 4 yang melintasnya, karena memang biasanya yang melintas itu di jalur 2 atau jalur 3. C203 ini kereta apa ya? Info Induk PWT. Ini apa? Serayu kayaknya ya. Neng Ayu. Kereta api Serayu pagi relasi Purwokerto Pasar Senen jam segini baru melintas di stasiun kereta api Kedung Gede. Ini dari selatan ya, dari arah Bandung
Nah, ini kereta api Selayu relasi Purwokerto Pasar Senen. Ini kereta api satu-satunya menuju ke Jawa Tengah yang melintas di jalur selatan dari Jakarta, tapi ya. Tuh, ini sampai patah tuh. Ini relnya patah, di jalur 3 patah. Sementara di sebelah sananya melewat, teman-teman tuh. Ini mesin-mesin las sudah disiapkan. Oh, langsung macet. Ini lagi peninjauan. Di luar ya, bahaya Pak. Iya Pak. Mas. Lagi ada peninjauan dari ini ya. Orang penting ini. Sampai dikawal kayak gini ya. Tuh, lagi menjelaskan. Untuk korban jiwa alhamdulillah katanya nggak ada ya. Mungkin kalau luka-luka kayaknya ada. Cuman saya juga kurang tahu itu luka ringan atau luka beratnya. Karena memang untuk roda kereta atau boginya itu terlepas ketika menghantam jalan di perlintasan ini ya, jalan aspal ini. Karena memang jalan aspal ini bisa teman-teman lihat ini kondisinya lumayan cukup tinggi. Jadi ketika rodanya menabrak gundukan jalan ini itu langsung terlepas. Kereta api berantas masih tertahan di stasiun kereta api Kedung Gede. Nah, sementara yang dari timur sudah bisa melintas langsung ya. Berantas diberangkatkan kembali. Hati-hati untuk KA Berantas. Kasihan dari tadi sudah menunggu ya untuk KA Berantas. Ini di daerah Kedung Gede, tepatnya di perbatasan antara Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Perlintasan, kita coba lihat lagi ke arah sana. Tuh, yang KA Berantas sudah diberangkatkan kembali. Mudah-mudahan lancar dan selamat sampai tujuan untuk KA Berantas. Ya betul, untuk boginya sampai terlepas ya. Jadi untuk bogi kereta pembangkit yang bagian depan itu menghantam gundukan aspal. Setelah itu copot, dihantam sama roda belakangnya sehingga keduanya itu copot ya. Oke, kita melihat lagi ke arah sana. Oh iya, Pak Dirut ya, tadi agak-agak gelap sih. Nah, Pak Dirutnya ke sana tuh, ke arah timur tuh. Yang anjlok kereta api Purwojaya relasi Gambir Cilacap. Ini kalau sore memang perlintasan ini cukup ramai ya. Ini masih dikebut untuk perbaikan sensor sinyalnya. Kita coba lihat dulu, sini kita mencoba lihat sensor sinyal sambil nunggu kereta api yang akan melintas lagi. Ada drone terbang. Nah, ini lagi dalam proses perbaikan setelah dihantam roda kereta pembangkit. Ini rumah sensornya mengalami putus kayaknya. Untuk penumpangnya sebagian sudah dievakuasi menggunakan kereta api lain seperti KA Taksaka tadi dan KA lainnya. Untuk kereta api lokal wayahna ya, wayahnya harus nunggu entah sampai jam berapa. Yang pastinya untuk kereta api lokal bakal sangat telat sekali karena mungkin ada kereta api jarak jauh yang lebih diprioritaskan ya.
Ya betul, Pasar Bojong, sekitar di area Pasar Bojong. Sensor. Ya, ini mau off dulu sepertinya ya, kita ini dulu. Ya mungkin kalau untuk para petugas masih terus ngegeber supaya jalurnya bisa cepat dilintasi kereta api lagi. Pengelasan sudah mulai di gardu apa ya, enggak, ini di area perlintasan ya. Kita lihat boginya lagi. Ini masih ramai ya. Karena ini lumayan kenceng keretanya, bukan lumayan lagi, sepertinya kenceng banget ya. Karena untuk lintas utara ini, apalagi dari Jakarta hingga ke Cikampek, itu dia bisa gaspol ya, sehingga mengakibatkan bogi terlepas seperti ini. Ini boginya terlepas. Sampai copot kayak gini ya. Oh bukan masalah pengencangan baut yang viral kemarin ya, itu beda lokasi. Media juga sudah di sini. Ini media TV. Mudah-mudahan terang ya. Ini kondisi di sini gelap sebenarnya. Ya mudah-mudahan untuk kondisi kameranya terang ya, nggak begitu gelap. Bukan, ini bukan truk, tapi ini PLH anjlok ya, bukan tabrakan. Jadi memang pure anjlok. Ini di stasiun Kedung Gede. Oke lah teman-teman, mungkin kita rehat dulu sampai Isya. Nanti setelah Isya kita merapat lagi ke sini untuk melihat kondisi daripada evakuasi kereta api yang anjlok. Udah maghrib. Ngeri ya ini kalau sampai masih jalan beberapa meter lagi ke depan, sudah dipastikan kereta eksekutif 8 terperosok ke sungai, karena memang itu sekitar 1 meter lagi rodanya itu nyemplung ke sungai ya. Wih, ada pilat cuy. Nah ini ya, komuter lain Walahar kemungkinan bisa melintas, cuman nggak tahu itu antrian keberapa ya, karena untuk kereta api jarak jauh masih masih pada ngantri di stasiun Karawang maupun di Cikarang, Lemah Abang, dan di Kelari. Ini di stasiun kereta api Kedung Gede, Kabupaten perbatasan antara Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi. Untuk kronologinya sebenarnya anjlok, cuman untuk penyebabnya kita tidak bisa berspekulasi ya, kita tunggu rilis dari pihak terkait aja. Ini arah ke Karawang ya, di jalur 2 dari arah barat. Ini kereta api Purwojaya relasi Gambir Cilacap. Untuk yang anjlok itu ada kereta eksekutif 8 dan kereta api pembangkit, berarti 2 ya, 2 gerbong yang anjlok.
Jadi dari lokomotif hingga eksekutif 7 masih berada di atas rel dan kondisinya sudah dilepas antara lokomotif hingga ke eksekutif 4 ya, dicopot agar tidak menghalangi evakuasi. Kemungkinan untuk keretanya ditarik ke arah stasiun Karawang. Untuk rute yang terganggu pasti terganggu, cuman untuk parah tidaknya relatif lah ya, karena adanya peristiwa ini. Jadi mungkin keterlambatannya lumayan cukup lama, karena yang bisa dilewati hanya jalur 3 dan jalur 4. Lokasinya di stasiun Kedung Gede. Oke, nanti pukul 18.00 off, kita balik kanan dulu. Mungkin bisa live lagi nanti setelah Isya. Ya mudah-mudahan untuk besok pagi sudah bisa normal kembali untuk jalur 2-nya, jadi bisa normal ya. Ini yang terganggu kan di jalur 1 dan jalur 2. Jalur 3 dan 4 masih bisa dilintasi secara bergantian. Lu di mana, Man? Gue di jalan ya. Ya kayaknya licin, kepleset ya. Karena memang kondisinya lagi musim hujan. Tapi emang bener sih. Udah mandi kok. Tadi pagi tapi. Nih. Aparat kepolisian lagi meninjau lokasi anjlokan. Ini kereta api Purwojaya relasi Gambir Cilacap. Ada petir guys, ada petir sih, kilat ya. Oke lah, kita off dulu ya, terus balik kanan dulu. Nanti mungkin habis habis Isya kita coba lihat lagi. Mudah-mudahan nanti habis Isya ada kereta penolong yang tiba ya. Kereta penolong maksudnya, kalau NR sudah tiba ya, keren maksudnya, kereta keren yang sudah tiba di sini untuk mengangkat gerbong ini. Kita off dulu teman-teman. Ada yang nanya lok ya, lok mana? Loknya berada di sana. Tadi kelihatannya sih udah ke sana, narik loknya ke arah Karawang. Gelap ya, iya gelap, ini udah malam soalnya ya. Teman-teman, kita off dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.